ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini kembali dengan izinnya tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Pagi ini kita sampai pada Ahkamus Sayd, yakni hukum berburu. As-Sayd masdarun sada yasidu saydan. Jadi dalam bahasa Arab as-sayd atau buruan dari kata sada yasidu saydan, yaitu maknanya adalah seseorang mengincar ada suatu hewan yang halal, ya. Kemudian hewan tersebut halal, tapi statusnya apa? Liar. Halal tapi liar. Kemudian tidak bisa ditangkap begitu saja. Jadi harus ada usaha. Nah, ini dari kata sayd tadi. Ada juga yang menyatakan bahwa makna sayd itu adalah sebagai maf'ul atau objek, akan tapi dengan penamaan isim masdar dalam bahasa Arab. Ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i bahkan di antara keahlian beliau dalam sastra Arab, ya, beliau itu mengatakan al-ilmu saydun. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah fa min al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal halaiki taliqatan. Kata beliau, ilmu itu adalah buruan. Ilmu adalah buruan. Makanya kata beliau, ikat buruanmu itu dengan kau menulis. Di antara kebodohan, kata Imam Syafi'i, kedunguan, engkau berburu hewan dengan susah payah, begitu engkau dapat hewannya, engkau lepas tanpa mengikatnya. Kita ini sekarang mau khatam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ini tinggal satu baban lagi. Sudah berapa tahun ini, tidak tahu saya. Yang nyatat hampir tidak ada. Kira-kira kalau kitabnya setebal begini, ya, untuk satu jilidnya 2 jilid, siapa yang bisa menampung? Habis semuanya dengan apa? Dengan berlalunya kita. Usai dari ini selesai pula. Tidak ada yang ingat. Ada pernyataan dari para ulama kita bahwa kesombongan itu menghalang orang mendapat ilmu. Ya. Jadi orang itu tidak akan mendapat keberkahan ilmu ketika apa? Dia itu bersikap sombong. Gengsi, saya mau catat. Ya, sebagaimana kata para ulama, air itu tidak akan pernah mengalir ke atas. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kalma harbun lil makanil ali. Ya, begitu. Ya, ini dari kata sayd, bahwa dalam
bermajelis, kita belajar, itu merupakan alat yang tidak bisa terlepas. Ini urusan al-kitabah, ya, dari sejak dahulu. Ini pesan wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi saya sendiri sampai sekarang ya belajar. Saya itu, ini bukan dalam bab apa untuk mendapat pujian, bukan, tapi kemauan ini dari dalam, ya, kemauan dari dalam hati. Saya kalau mengikuti salah seorang masyayikh misalnya lewat internet, YouTube, itu sampai ada dari mereka yang halakohnya itu mau mencapai 300. Satu halakoh itu 50-55 menit. Duduk. Saya beli buku khusus nyatet. Bahkan syekhnya itu doktor, ya, itu mulai dari jenggotnya hitam sampai putih. Karena sesempatnya beliau, gitu lah. Sesempatnya beliau. Ya, selesai yang itu, yang lain. Nah, itu kalau apa? Benar-benar mau belajar. Ya. Sebagaimana wasiat Imam Asy-Syafi'i tadi. Itu tentang said. Ya. Jadi bagaimanapun kita ini punya daya tangkap yang lemah, ya, tanpa mengikatnya dengan tulisan tidak akan bisa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mungkin sekali baca langsung lengket, tapi dengan begitu beliau pun masih menulis, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun hukum dari al-istiyad atau berburu ini, yaitu apabila butuh, seseorang membutuhkannya, maka boleh. Tidak ada karahah atau tidak ada pelarangan di sini, dibencinya perbuatan berburu, tidak ada. Akan tetapi berburu itu menjadi apa? Sesuatu yang makruh, tidak dibenarkan bila hanya sekedar iseng, main-main. Ya, bukan karena butuh. Ya, jadi selesai hanya dibunuh, kemudian dibiarin. Tapi karena kebutuhan, misalnya mau dimakan, ya, apalagi sampai berdampak pada kezaliman, mengganggu orang, atau tanaman mereka, atau harta mereka, maka jatuh pada perbuatan haram. Ya. Adapun dalil kebolehannya, maka Allah Ta'ala berfirman, wa idza halaltum fastadu. Ya, kalau said itu untuk binatang darat, istiyad itu untuk binatang yang di laut. Berburu di darat, ya, memancing, ya, di laut, gitu. Allah Ta'ala menyatakan apabila kalian sudah halal, yakni ketika tidak dalam keadaan menunaikan haji, ya, maka berburulah. Jadi kita mengetahui misalnya entah lewat media atau pernah ya ke Makkah, itu di dekat Masjidil Haram banyak sekali apa itu? Merpati, ya. Merpatinya kayak jinak. Itu pas kita ihram enggak boleh diganggu itu. Enggak boleh. Ya. Apalagi sampai dibunuh atau diburu tadi. Wa qauluhu ta'ala wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah
fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih. Dan apa-apa yang diberitahukan pada kalian, ya, dari hewan yang misalnya luka, ya, kemudian kalian bisa menyembelihnya sebelum mati misalnya, kalian bisa menangkapnya, maka sembelih, yang dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza arsalta kalbak al-muallim wa dzakarta isma Allah alaih fakul." Kalau misalnya engkau melepas anjing yang sudah diajari untuk berburu, maka setelah itu engkau sanggup membacakan bismillah sebelum hewannya mati, maka makanlah dari hewan tersebut. Maknanya boleh, ya, memakan dari hewan tersebut. Kemudian anjing apa itu namanya yang bisa dididik? Bisa anjing yang besar itu apa namanya itu? Helder apa? Baik, berikutnya wasaidu ba'da isabatihi wa imsakihi lahu halatan. Berburu itu setelah, yakni bidikannya tepat dan berhasil dipegang hewannya, maka tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, hewan tersebut hidup, ya, maka dalam keadaan ini harus disembelih dengan penyembelihan syar'i yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Maka tidak halal dengan dengan dibunuh pada saat diburu, tapi harus disembelih dengan sembelih syar'i, ya. Nah, makanya di zaman kita misalnya ada orang bawa senapan. Jadi wallahu a'lam, ketika misalnya hewannya jauh, kemudian dibacakan basmalah sebelum membidik, ya, istilahnya talqah bil arabiyah itu, sebelum duar ini, dipencet ini, ya. Maka ketika belum sampai hewannya itu di tangan, mati duluan, maka itu dianggap sebagai penyembelihan. Yakni dalam masalah ini, kalaupun bisa segera datangi hewan itu pas sudah jatuh, kemudian siapkan pisau, ya. Jadi itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua di sini, an yudrak maqtulan bil istihad. Ada yang mati duluan, ya. Ada yang mati duluan, atau masih hidup, ya, tapi hidupnya ini tidak tenang, mungkin karena nyerempet gitu, ya, pas kena peluru, ya, tapi ya sudah berdampak ke hewan tersebut. Maka dalam keadaan demikian, hewan tersebut bisa menjadi halal apabila memenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama, hewannya memang bisa disembelih atau halal untuk disembelih, ya. Kemudian keadaan orangnya yang berburu, ini orangnya yang berburu itu memang orang yang ahli, punya kemampuan.
termasuk syarat akal atau berakal muslim, kemudian dari ahli kitab, ya, maka tidak halal buruannya orang gila atau orang mabuk karena akalnya hilang. Termasuk buruannya seorang majusi, ya, penyembah api atau wasani, penyembah patung, maka ini tidak halal. Dan orang kufar yang lain, siapa misalnya ateis, nah, ini. Kemudian syarat yang kedua, alat yang digunakan, ya. Maka alat di sini ada dua, yaitu alat yang memang tajam. Yang pertama yang ditentukan dan menjadi syarat dari alat penyembelihan, bisa menumpahkan darah, dan tidak boleh dari gigi atau tulang. Gigi atau tulang tidak boleh digunakan menyembelih. Ya. Kemudian melukai hewan buruan tersebut dengan apa? Dengan alat, yakni semacam pisau tadi. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Termasuk juga di sini disebutkan misalnya dengan batu ataupun apa ini, tongkat ataupun jebakan, ya, jebakan, ya, bisa juga yang berupa apa itu, misalnya kurung, dengan dikurung, syabakah, atau dengan potongan besi, maka ini semuanya tidak halal untuk dijadikan alat membunuh hewan buruan. Tidak boleh dengan hal-hal tadi. Saya ulang, apa? Kuku atau gigi, kemudian juga tidak boleh dengan apa? Mementung dengan tongkat misalnya, lempar dengan batu, atau jebakan. Nah, ini semua jangan dijadikan alat untuk membunuh hewan buruan. Adapun rosos atau apa di sini, peluru maksudnya, ya, peluru yang ada di zaman kita sekarang ini, maka kata Syekh halal dijadikan sebagai alat untuk binatang buruan, ya, karena yang demikian kata beliau bisa menumpahkan darah karena ketajaman peluru tersebut, bahkan melebihi mungkin pisau biasa. Halalnya kenapa? Karena bisa menumpahkan darah. Begitu apa? Peluru meskipun kecil gitu ya, untuk ukuran yang biasa, tapi bisa menumpahkan darah. Makanya kata beliau itu termasuk alat di sini. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang alatnya itu dalam berburu hanya bisa melukai. Ya, bisa melukai. Contohnya di sini ya seperti anjing tadi yang sudah dididik, terlatih. Kemudian ada juga burung. Ya, burung. Maka dibolehkan dari hasil buruan kedua binatang tersebut kalau memang binatangnya sudah terlatih. Ya. Misalnya anjing berburu ya dengan giginya. Kemudian seperti burung apa? Garuda ya. Itu dengan cakarnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ.
Fakulu mimma amsakna alaikum wa dhkuru ismallah alaih. Ini sebagaimana ayat yang sudah tadi juga disebut, apa yang kalian ajarkan untuk binatang yang bisa melukai. Binatangnya sudah terlatih. Sebagaimana Allah Ta'ala mengajari kalian. Maka makan dari apa yang mereka hasilkan, binatang tersebut, dan sebutlah nama Allah. Ini maksudnya dengan basmalah. Makna ayat tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian mengajarkan binatang tersebut seperti Allah telah mengajari kalian. Ya, ini menunjukkan adab dalam syariat Islam ketika berburu. Ya. Kemudian mengenai ta'limul jarih, yakni pengajaran terhadap orang yang akan melukai hewan tersebut, ya, maka di sini bila dia memegang hewannya yang sudah didapat dari buruan, ya, maka tidak memegang untuk dirinya sendiri, tapi memberikan kepada yang lebih ahli, misalnya, ya, termasuk dari hewan tadi bukan untuk dimakan dirinya, tapi diberikan istilahnya kepada tuannya yang nyuruh dia. Nah, berarti terlatih. Makanya dalam ayat ini menunjukkan kebolehan ketika dengan cara tersebut. Kemudian syarat yang ketiga dari apa? Penggunaan alat dari apa? Di sini yang disebutkan mengenai keadaan-keadaan buruan, hewan buruan, yaitu seseorang melepas alat untuk apa? Binatang buruannya. Seseorang melepas alat untuk binatang buruannya. Nabi SAW bersabda, "Idza arsalta kalbakal muallim, kalbakal muallam." Kalau engkau sudah melepas anjing peliharaanmu yang kau didik, kau ajari, wa dzakarta ismallah alaih, kemudian kau menyebut nama Allah atau mengucapkan basmalah, fakul, maka makanlah darinya. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melepas hewannya tadi, itu sama halnya dengan dia mau menyembelihnya. Sama dengan mau menyembelihnya. Cuma disyaratkan di sini apa qasd atau semacam maksud, tujuan, niat. Ya. Nah, dikhawatirkan sekiranya alatnya jatuh dari tangan dia, kemudian hewannya terbunuh, maka yang demikian tidak halal. Karena tidak ada maksud atau niat tadi. Maka di sini syaratnya. Kalau tidak ada tujuan atau niat, maka menjadi tidak halal artinya. Demikian misalnya seekor anjing dilepas begitu saja. Dia berburu tapi untuk dirinya sendiri. Tapi menangkap hewan buruan itu. Kemudian orangnya yang punya, tuannya itu tidak halal memakan dari hasil buruan anjing tersebut karena tidak ada apa maksud atau niat dari si pemiliknya. Si pemiliknya tidak nyuruh, ya. Makanya di sini pentingnya qasd atau niyah tadi. Demikian orang yang melempar hewan buruan, kemudian mengenai hewan yang lain maksudnya. Jadi ada dua hewan yang dimaksud ini, ternyata yang kena sebelah. Ya.
maka yang kena yang sebelah tadi tidak halal. Karena apa? Karena itu tadi, ya. Jadi maknanya di sini maksud atau tujuan. Tapi kalau misalnya ada sekumpulan hewan, bukan cuma dua, bisa sekumpulan banyak, bisa 5 dan seterusnya. Kemudian pokoknya yang kena yang mana tidak tahu. Niatnya begitu. Kalau hewannya itu banyak, kemudian begitu kena yang mana saja maka menjadi halal. Karena dia meniatkan semua yang mana saja. Dia memaksudkan bertujuan begitu. Makanya menjadi halal. Beda dengan yang tidak dimaksud tadi, tak ada niatnya. Tidak ada niatan. Kemudian syarat yang keempat di sini yaitu at-tasmiyah. Dalam berburu harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat misalnya seseorang melepas anak panahnya. Ya. Atau seseorang yang akan melukai dengan mengucapkan bismillah. Bismillah. Berdasarkan firman Allah, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih." Jangan kalian makan apa yang belum disebut nama Allah atasnya. Di ayat yang lain, "Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallah alaih." Maka makanlah dari apa yang dipegang oleh kalian dari hasil buruan, kemudian sebutlah nama Allah. Adapun dari hadis Nabi SAW tadi, sebagaimana diungkap, apabila kalian melepas anjing peliharaan kalian yang sudah terlatih, maka sebutlah nama Allah, kemudian makan. Ini ucapkan basmalah, kemudian makanlah. Kalau misalnya, kata Syekh, seseorang lupa atau meninggalkan basmalah, ya, meninggalkan basmalah, maka tidak halal berburu di sini. Berdasarkan ayat dan hadis tadi. Kalau meninggalkan sengaja, tidak halal. Ya. Kemudian sunnahnya selain mengucapkan basmalah juga bertakbir, Allahu Akbar. Ya, sebagaimana dalam penyembelihan kurban dan semacamnya. Karena Nabi SAW dahulu apabila beliau akan menyembelih mengucapkan bismillah wallahu akbar. Nabi mengucapkan bismillah wallahu akbar. Itu beliau SAW kala akan menyembelih. Kemudian Syekh mengingatkan di sini dua perkara, ya. Ada dua perkara yang diingatkan. Pertama, ada keadaan-keadaan yang menjadikan seseorang haram berburu. Disebutkan orang yang pertama adalah yang muhrim. Perhatikan ya, istilahnya muhrim. Muhrim itu orang yang sedang menunaikan ihram atau mau berhaji, mau berumrah. Karenanya ini perlu pelurusan di masyarakat. Kebanyakan orang mengatakan muhrim itu orang yang tidak halal menikah. Itu mahram. Itu mahram. Kalau muhrim adalah orang yang sedang menunaikan ihram itu pakai. Ya. Jadi yang disebut misalnya kalau ada pertanyaan siapa yang menjadi mahram kita, bukan muhrim.
Oh itu kok misalnya safar tanpa muhrim. Nah, ini kalimat tanpa muhrim tidak benar. Tanpa mahram dengan fathah. Ya, karena mahram adalah orang yang punya pertalian darah dengan kita. Jadi tidak boleh menikah. Ya, orang tua kita, anak kita, ini semua ponakan kita. Ini itu disebut mahram. Jadi istilah muhrim itu orang yang menunaikan ibadah haji misalnya pakai pakaian ihram. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya berburu, baik binatang darat ataupun mancing ya, atau membantu saja juga tidak boleh ya, atau menunjukkan atau memberi isyarat. Subhanallah, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian berburu, membunuh hewan buruan, sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Ini larangannya, ayat dari firman Allah Ta'ala. Berikutnya diharamkan juga memakan dari apa yang dihasilkan yang berupa bekas ya, atau yang dengan perantaraannya. Ini maksudnya berdasarkan firman Allah, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan bagi kalian berburu di daratan selama kalian berihram. Jadi tidak boleh memakan dari hewan buruan selama berihram. Khususnya ini bagi orang yang asyik berburu ya. Ya, bagi orang yang asyik berburu. Maka mungkin melihat hewan yang tidak ada di kita, di sana ada. Ya. Baik itu jenis burung ataupun yang lainnya di darat. Wa kadzalika hunaka mahallun yahrumu fihi as-sayd. Ada tempat berikutnya. Tempat yang memang diharamkan berburu. Ya. Misalnya di negeri haram, di Makkah dan sekitarnya. Ya. Ketika orang menunaikan ihram, maka ini tidak boleh. Di Makkah itu mau orang sedang mau haji, ihram atau umrah, sekalipun cuma misalnya jalan-jalan. Di sini dikatakan juga apa? Wa ghairul muhrim. Kalaupun orang tidak berihram, maka juga ijma' ulama mengatakan begitu, tidak boleh dibunuh karena hewan itu ada di sekitar Makkah misalnya. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda pada saat Fathu Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah, inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. La ya'dud syaukahu wa la yukhtala khalahu wa la yunfar sayduhu. Nabi SAW bersabda, sungguhnya negeri ini, yakni Makkah maksudnya, sungguhnya Makkah ini diharamkan Allah Ta'ala, artinya dihormati ya, dibandingkan kota yang lain sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka akan tetap hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Makanya tidak boleh seseorang apa?
misalnya memberangus apa itu, misalnya ada pohon berduri, durinya dipapas misalnya, ya, atau apa, hewan yang tadinya asik di atas pohon kemudian iseng dilempari dengan batu, yunafar saiduhu, tidak boleh dibuat lari, ya, hewan buruannya. Demikian tempat-tempat tersebut, ya berarti ya mencakup semua. Kalau menunaikan haji yang di sekitarnya itu, mau di mana, Mina, di sekitarnya Muzdalifah, Arafah, ya, itu masih dalam kategori kota Makkah. Kemudian yang kedua, di sini yahrumu iqtina'ul kalb li ghair ma rukhisa fihi Rasul SAW. Diharamkan memelihara anjing kecuali yang diberi keringanan oleh Rasulullah SAW. Keringanannya dalam 3 perkara, yaitu untuk berburu atau untuk berjaga-jaga, ya, atau berjaga-jaganya ini ada 2, berjaga-jaga untuk hewan, ya, atau tanaman. Jadi misalnya ada sekumpulan apa, mungkin apa, kelinci gitu ya, kemudian ada anjing. Anjing itu ditugasi ngawasi biar kelincinya tidak dimakan hewan lain misalnya. Nah, ini boleh memelihara anjing begini. Atau dia punya tanaman, kebun, dijagakan ke anjing, maka itu juga diantara yang diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, man ittakhadha kalban illa kalb masyiyah au sayd au zara' intaqassa min ajrih untuqissa min ajrihi kulla yawm qirab, muttafaqun alaih. Barang siapa yang menjadikan anjing peliharaan maksudnya, tapi tujuannya di sini bukan untuk apa, berjaga atau untuk berburu atau menjaga tanaman, maka orang yang memelihara anjing tadi kalau sekadar untuk hobi, ya, untuk apa, lucu-lucuan istilahnya, maka diambil pahalanya setiap hari dari orang tersebut, yaitu 1 qirat. 1 qirat ini besar. Makanya Nabi SAW kalau ingin tahu penjelasan hadis ini, ketika di hadis jenazah, Nabi mengatakan yang apa, mensolati dapat 1 qirat, yang mengantar ke kuburan dapat 1 qirat. Ditanya 1 qirat seperti apa ya Rasul? Yani seperti gunung, pahalanya seperti gunung. Gimana kalau tidak nyampe kita sehari dapat segitu pahalanya, dari mana akan dikurangi ini? Nah, ini kan masalahnya. Kerugian, ya, kerugian. Karena apa? Karena anjing sebagaimana kita sudah pelajari, najisnya, liurnya kemana-mana, ya, ke bajunya, ke tempatnya, di rumah, dan seterusnya. Belum lagi apa tadi? Pahalanya dikurangi setiap hari. Kemudian Syekh menyatakan sebagian orang tidak mengindahkan ancaman ini. Pahalanya dikurangi. Sehingga apa? Ada orang, kata beliau, perhatian kepada anjing luar biasa, tanpa ada tujuan-tujuan yang 3 yang diperbolehkan tadi ini. Ya, tanpa memiliki tujuan misalnya untuk berjaga-jaga tanaman atau peliharaannya, ya, atau untuk berburu. 3 hal ini.
Karena apa? Li'ajlil mufakharah wa taqlidul kuffar. Syekh mengatakan kalau orang cuma memelihara anjing untuk berbangga-banggaan, anjingnya besar karena mahal, hanya untuk gengsi-gengsian, atau meniru kebudayaan orang kafir. Orang kafir itu jalan kemana-mana, tidak ada teman, berteman anjing, kan gitu. Niru orang kafir yang begitu. Ya, orang kafir itu bahkan tidak percaya kepada sesama manusianya, hatta kepada anaknya sendiri ada. Sehingga nulis wasiat nanti kalau mati yang mewarisi anjingnya. Wa'udzubillah, bukan anaknya. Itu orang kafir begitu ada. Di Arab itu pas baru adanya orang yang bawa anjing dari luar buat gaya-gayaan gitu ya. Ada yang buat. Ada tetangganya ini yang apa? Berisik dengan suara anjingnya. Akhirnya apa? Suatu malam dia siapkan apa? Daging yang dilumuri racun dilempar ke sebelah. Paginya aman, sudah ada suara bekerja, ya ini mati sudah. Ketika apa? Mereka merasa ya tidak mempan, nanti eker-ekeran, debat, cuma ini itu selesai. Dengan begitu selesai. Ya. Jadi tidak boleh memelihara anjing itu hanya untuk bangga-banggaan, meniru orang kafir. Kemudian dia tidak mengindahkan peringatan Nabi, pahalanya dikurangi setiap hari dalam hadis tadi. Ya. Sekiranya, kata Syekh, seseorang dikurangi dari dunianya, dari uangnya sedikit-sedikit, pasti dia tidak sabar. Jangan, urusan fulus tidak mau kurang misalnya, urusan uangnya. Tapi pahalanya tidak peduli. Na'udzubillah. La haula wa la quwata illa billah. Demikian Nabi SAW mengabarkan bahwa malaikat juga tidak memasuki rumah yang ada anjing di dalamnya. Nabi mengabarkan para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Termasuk surah di sini artinya foto. Ya. Maka hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Allah Rabbnya, tidak menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa, dan juga jangan menghalangi diri dari pahala yang akan diraih. Allahul musta'an. Jadi demikian bab tentang ahkamus sayd, dan dengan demikian juga kita selesai dari kitab Al-At'imah atau pembahasan mengenai hukum makanan, ya. Dan selanjutnya nanti berkenan dengan kitab Al-Aiman wan Nudzur, yakni kitab yang akan membahas tentang masalah hukum-hukum kaitannya dengan sumpah dan nadar. Insyaallah di kesempatan berikutnya. Demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada dialog nih. Dijebak gitu ya. Kena. Itu jangkliknya itu tadi tajam ya.
Eh. Oh, gitu. Kayak semacam tali gitu ya. Mati. Iya. Jadi berdasarkan keterangan tadi, sebaiknya, alangkah baiknya kita memakan yang masih bisa sempat disembelih aja. Karena tidak terpenuhinya syarat apa tadi? Syarat bendanya atau semacam apa? Alat pembunuhnya. Karena tidak terpenuhi di situ. Ya. Maka lebih baiknya yaitu tadi memilih yang sempat disembelih atau menggunakan alat saja. Alat. Entah itu misalnya dengan senapan, karena itu tadi dianggap sebagai apa? Menumpahkan darah gitu ya. Kan tadi disebut seperti apa? Peluru itu ibaratnya menumpahkan darah, sudah bisa dijadikan begitu. Makanya lebih baiknya begitu. Kalau ingin kita apa istilahnya selektif gitu ya. Tapi kalau sekedar hewannya halal, tentang cara membunuhnya tidak tahu seperti apa, maka ini kurang dalam warak, sikap waraknya dalam agama, dalam berpegang dengan Islam, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, sudah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.